Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Salsabila dengan NIM 14245576. Di sini saya akan menjelaskan oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis adalah merupakan proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung dalam ovarium. Yang pertama yaitu oogonium. Oogonium prosesnya dimulai dengan oogonium sel diploid atau 2N yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Oosit primer sel ini kemudian memasuki meiosis 1 dan membelah untuk membentuk oosit sekunder dan bahasa kutub primer, masing-masing dengan setengah jumlah kromosom. Selanjutnya yaitu ada oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder mengalami meiosis 2, membelah lagi untuk menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Badan polar primer juga dapat membelah untuk menghasilkan lebih banyak badan polar. Dan yang terakhir yaitu ootit. Ootit tumbuh menjadi ovum atau sel telur yang merupakan gamet fungsional. Badan kutub biasanya mengalami degenerasi karena tidak berpartisipasi dalam pembuahan. Hasil dari proses ini adalah satu sel telur dan beberapa badan kutub yang merupakan produk sampingan dari pembelahan meiosis. Yang selanjutnya yaitu ada spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan perkembangan sel sperma dalam jumlah banyak dan secara terus-menerus pada labi dewasa. Yang pertama yaitu spermatogenum. Sel induk sperma ini mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan sel spermatosit primer. Spermatosit primer, sel ini kemudian menjalani pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 sel anak yang disebut spermatosit pada tahap spermatosit sekunder. Pada tahap ini jumlah kromosom dibagi menjadi setengahnya. Yang selanjutnya yaitu ada spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan 4 sel spermatid masing-masing bersifat haploid yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Selanjutnya yaitu ada spermatid. Sel-sel ini akan mengalami pematangan dan diferensiasi lebih lanjut untuk membentuk spermatozoa atau sel sperma dewasa. Yang terakhir yaitu ada spermatozoa. Spermatozoa merupakan hasil akhir dari spermatogenesis siap untuk membuahi sel telur. Selanjutnya yaitu ada struktur sperma. Struktur sperma terbagi menjadi 3 yaitu ekor, bagian tengah, dan bagian kepala. Ekor yang terdiri atas membran plasma yang berfungsi melindungi sperma dari cedera di luar sel, dan yang bagian tengah yaitu ada bagian mitokondria atau bentuk spiral menghasilkan energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma. Dan selanjutnya yaitu ada bagian leher membentuk silia atau flagel sperma mengatur mikrotubulus utama zigot setelah pembuahan. Dan yang terakhir di bagian kepala yaitu ada nukleus menyimpan materi genetik berupa DNA dan protein, dan yang terakhir yaitu ada akrosom membantu sperma menembus sel telur. Selanjutnya ada ovum struktur. Yang pertama yaitu ada nukleus, struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam produksi protein yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang selanjutnya ada plasma membrane atau vitelline membran, cadangan makanan yang disimpan dalam ditoplasma untuk mendukung perkembangan embrio perkembangan embrio. Selanjutnya ada pervitelline space, rongga atau celah sempit antara zona pelosida dan membran plasma pada ovum sel telur atau sel telur yang telah dibuahi zigot. Selanjutnya yaitu ada zona pelosida, membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Lapisan ini berperan dalam mengikat sperma ke ovum dan mencegah polispermi. Selanjutnya yaitu ada sitoplas, cairan kental yang mengisi ovum dan mengandung organel. Selanjutnya yaitu ada nukleus, struktur yang mengandung kromosom ovum memiliki 23 kromosom. Selanjutnya ada korona radiata, membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel membantu zona pelosida menarik sperma. Dan yang terakhir yaitu follicle cells, lapisan sel yang mengelilingi ovum. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Salsabila. Saya dari kelas PKM 1 dengan NIM 14245576. Di sini saya akan menjelaskan fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan sel sperma dan sel telur untuk membentuk zigot yang merupakan awal dari perkembangan kehidupan baru. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur, menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu ada sel telur, sel yang dihasilkan indung telur. Sel telur yaitu bertumbuh menjadi hari pertama membentuk zigot. Selanjutnya yaitu hari kedua membelah menjadi 2 zigot. Selanjutnya yaitu ada hari ketiga membelah menjadi 4 zigot dan selanjutnya yaitu ada hari keempat membentuk sel. Dan yang terakhir yaitu hari kelima tumbuh menjadi biastosis atau tahap akhir perkembangan embrio. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma atau ovum, tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum. Yang pertama yaitu ada sel folikel membentuk lapisan di sekitar sel telur dan ovarium, dan selanjutnya yaitu ada enzim dalam akrosom, sel yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organel-organel tertentu dipisahkan. Selanjutnya yaitu ada membran plasma ovum, lapisan tipis yang mengelilingi ovum setelah pelusida. Selanjutnya yaitu ada zona pelusida, lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur. Selanjutnya yaitu ada badan basal sperma, struktur yang berbeda pada bagian awal ekor sperma. Dan selanjutnya yaitu ada nukleus sperma, inti sel sperma yang berada di dalam sel telur setelah proses fertilisasi. Dan yang terakhir yaitu ada granula kortikal, struktur kecil di dalam sitoplasma ovum berperan penting dalam proses pembuahan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.